Muibi. Iya. Kan ada ya orang-orang tuh yang kalau misalkan tidur, kalau lampunya dimatiin tuh dia takut gelap gitu. Nah ada juga nih orang-orang yang kalau misalkan tidur, dia tuh takut hening. Jadi takut kalau sepi gitu. Oke. Jadi dia tuh kayak harus dengerin suara TV, suara lagu gitu-gitu. Iya. Nah salah satunya ada nih Muibi, temennya kakak gue. Dia tuh kalau tidur gak bisa kalau misalkan hening. Karena dia tuh ada trauma. Dia satu waktu 3-4 tahun lalu, pas dia udah mau tidur, tiba-tiba tuh kayak ada suara dari atapnya dia. Ini agak creepy sih emang. Katanya dia tuh ngedenger, tiba-tiba tuh ada suara langkah kaki manusia dari atas plafonnya. Sementara di atas tuh nggak ada apa-apa. Soalnya tuh kamarnya dia tuh lantai 2. Jadi pas naik ke atas, ya udah tinggal langsung kayak plafon terus langsung genteng kan. Dan kalian tahu, tiba-tiba suara kaki yang ada di atas plafon itu ada di lantai kamarnya dia. Anjing, pindah. Mui. Terus tiba-tiba suara langkah kakinya ini tuh kayak ngedeket ke dia gitu loh. Dia kan lagi tidur di tempat tidur kan. Berhenti di samping dia gitu. Bener. Dan ternyata gak lama dari situ, kalian tahu nggak Mui, Bi? Ada suara cowok berat banget suaranya, bersenandung. Di sebelah si temennya kakak lo ini. Kayak singing lullaby gitu. Anjir. Nat, kayaknya ya di setiap sekolah tuh selalu ada cerita anggrek gak sih? Iya. Entah pernah kejadian apa, atau entah sekolah itu tuh dulu bekas apa ya gak sih? Iya, sekolah gue juga ada sih. Nah jadi gue ada satu cerita, di salah satu sekolah di Cibubur ya, ada siswanya kita sebut aja namanya Winda. Jadi Winda itu ikut ekskul paskib. Nah ekskul paskibnya itu selalu beres di jam 6:30 malam. Nah pas jam 6:30 malam, beres Winda ekskul paskib itu, dia pengen ke kamar mandi. Karena dia takut, dia ngajak lah satu temennya. Jadi berdua tuh di kamar mandi. Nah dua-duanya ini sama-sama penakut Nah pas mereka ke kamar mandi, jadi bilik kamar mandi sekolah Winda tuh ada 2 sebenarnya. Tapi yang satu rusak. Jadi mau gak mau cuma satu yang bisa pakai. Gantian lah mereka. Yang pertama tuh temennya Winda dulu. Temennya Winda bilang dari dalam bilik kamar mandi nih, Win gue takut, gak gue kunci ya, lo jagain gue dari luar ya. Nah Winda bilang, iya gue jagain. Nah pas Winda lagi sendirian di kamar mandi itu, dia tuh ngerasa kayak hawanya tuh gak enak, dia gelisah banget. Dan tiba-tiba dia tuh nyium kayak bau melati nyenget banget lewat gitu aja melatinya. Nah dia panik dong, takut dong, langsung buru-buru teriak tuh kayak, ayo dong cepetan, gue takut. Nah pas banget untung temennya Winda tuh beres, keluarlah dia kamar mandi, gantian tuh Winda yang kamar mandi, temennya yang nunggu di luar. Nah pas Winda di kamar mandi, dia tuh denger ada suara orang lari, duk gitu, keluar kamar mandi. Nah itu pasti temennya Winda dong. Nah di situ tuh Winda ngerasa kesel banget karena ditinggal pergi sama temennya. Yang kedua, dia ngerasa ketakutan karena dia sadar di kamar mandi dia sendirian dong. Nah pas si Winda di kamar mandi, tiba-tiba pintu bilik kamar mandi Winda tuh kebuka seperempat, kayak pelan gitu. Nah pas kebuka itu, Winda ngeliat Nat, dari sela-sela pintu itu ada kepala nenek-nenek, rambutnya panjang putih, lagi melotot liatin Winda. Tapi nenek-nenek tuh diem doang, gak ngapa-ngapain, cuma melototin Winda sedetik, 2 detik. Abis itu pintu kamar mandi Winda tuh ditutup sama nenek itu pelan-pelan terus gitu. Nah Winda tuh nge-freeze, dia tuh jadi kayak mikir, itu yang gue lihat tadi itu apa gitu loh. Dia keluar bilik kamar mandi, dia cuma bengong doang Nat. Nah pas dia mau keluar kamar mandi itu, dari belakang dia tuh denger ada orang yang kayak nengok dong dia ke belakang. Nah pas dia nengok ke belakang, ternyata itu nenek-nenek yang tadi dia lihat lagi kayak gini, ngelambai tangan kayak sini gitu. Kayak ngajak gitu Nat. Nah ternyata usut punya usut, katanya sebelum pembangunan sekolah itu ada pohon beringin gede banget. Nah setiap tukang-tukang yang memotong itu selalu gak bisa, dan mereka selalu kesurupan Nat. Nah pas kesurupan itu, mereka tuh selalu ngomong dengan suara kayak nenek-nenek. Nah apa jangan-jangan sosok nenek-nenek yang Widya lihat itu adalah penunggu pohon beringin yang dulu masih ada di sekolah itu. Udah pasti sih. Iya kan? Udah pasti, menurut gue udah pasti. Nat, Moy, gue dapet satu cerita yang kejadiannya di salah satu stasiun TV nasional. Wow. Jadi ceritanya di stasiun TV ini tuh kejadiannya waktu pas puasa. Nah kalau misalkan pas puasa di program sahur gitu ya, itu tengah malam baru mulai, ya nggak sih? Nah ini kejadiannya terjadi sama 2 orang kru TV itu. Ini kita sebut aja namanya Ratna sama Dewi ya. Jadi Ratna sama Dewi ini di jam 2 pagi mereka ke toilet kantor itu sambil bawa HT-nya. Kan kalau misalkan kru TV bawa HT kan, masuk tuh ke toilet. Nah posisinya si Ratna itu di wastafel, Dewi itu di dalam bilik toiletnya. Nah tiba-tiba di HT-nya Ratna yang ditaruh di wastafel itu
itu bunyi kayak Ratna monitor, nah lu di mana? Coba ke set dong gitu. Bunyi kayak gitu, terus Dewi dari dalam bilik toilet dia teriak, nah dicariin tuh. Terus dari luar, dari si wastafel ini, Ratna ngomong ke Dewi, udah ntar aja, biarin gitu. Terus nggak lama muncul lagi tuh suara di hatinya Ratna monitor, buruan ke set. Terus Dewi bilang, nah duluan aja ke set. Terus Ratna bilang, udah santai aja, gue mau nemenin lu Wi, katanya gitu. Nah tiba-tiba di dalam kamar mandi nih, si Dewi tuh HP-nya bunyi karena ada yang nelpon. Pas dia lihat, yang nelpon ternyata Ratna. Lah ngapain dia nelpon? Nah itu dia, Dewi juga bingung kan. Dan Dewi pun nanya, nah lu ngapain nelpon gua di dalam bilik toilet kan? Terus si Ratnanya ngomong dari luar, udah angkat aja, katanya gitu. Yaudah diangkat dong sama Dewi di dalam kamar mandi tuh. Dia jawab teleponnya. Dari ujung telepon kedengeran suaranya tuh kayak gini, Wi, tolong dong bawain hati gua ketinggalan di wastafel. Gua udah jalan ke set. Lah Terus? Nah, bingung kan Dewi kayak gitu kan? Berarti gue dari tadi ngomong sama siapa? Di keadaan dia panik dan takut itu, dia tuh ngerasa di depan toilet tuh ada orang. Dan lu tahu kan kalau misalkan bilik toilet tuh ada kayak space di bawahnya gitu kan? Nah, si Dewi tuh ngeliat di bawah space itu muncul kaki. Tapi nggak pakai alas kaki, kayak cuman ngeker. Terus kakinya tuh pucat dan banyak lebam-lebam biru. Dia kan panik ya, dia nggak tahu mau ngomong apa kan? Dari luar, si sosok ini ngomong, Wi, keluar dong Wi. Mau lo yang keluar atau gue yang masuk? Gila. Anjing, serem banget kan? Ini kalau misalkan ada teman-teman yang tahu di stasiun TV mana, boleh lo tebak silakan ya. Muibi, ada satu TPU di Jakarta yang kata orang-orang tuh lumayan angker. Dan TPU-nya itu adalah TPU Menteng Pulo. Oh, yang di Casablanca. Iya benar. Oke. Dan gue pernah denger ceritanya ini tuh yang ngalamin si ojol. Di sebelah TPU itu tuh ada jalan potong kecil. Yang jalannya tuh gelap, banyak pohon-pohon. Nah satu hari ada ojol yang bawa penumpangnya kayak udah sekitar jam 1 sampai 2 malam ngelewatin jalan potong itu. Dan itu tuh emang kondisinya tuh mereka cuma sendirian doang. Jadi motor mereka doang di situ. Ya. Pas lagi jalan di jalan potong itu, tiba-tiba si ojolnya ini tuh ngeliat di kiri jalan ada cewek pakai gaun putih terus ngadep ke belakang gitu. Kayak dipapasin sama si ojol itu, dilewatin gitu loh. Oh, Oke. Sampai akhirnya si penumpang ceweknya ini tuh notice. Terus dia ngomong, bang ngeliat juga ya? Terus abis itu si abangnya bilang, iya lagi neng. Terus akhirnya si penumpangnya ini bilang, ya udah bang istighfar aja, dibacain ayat kursi. Terus sambil kayak mereka langsung jalan aja lah. Pas dia jalan, si sosok ceweknya ini tuh ada lagi di kiri jalan. Lah, kan udah dilewatin. Ada lagi muncul lagi. Terus dia coba jalan lagi lurus, muncul lagi tuh cewek. Anjing, berkali-kali. Spontan si ojolnya ini tuh diem, nge-freeze, bener-bener gak bisa gerak sama sekali. Sedangkan si penumpangnya ini kan ngeliat juga ya. Terus si penumpangnya tuh ngomong kayak, bang ayo bang jalan aja bang, aku takut bang, ayo bang. Tapi si abang ini bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, diem doang nge-freeze. Sampai akhirnya di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba tuh dari atas pohon ada rambut cewek jatuh ke bawah. Dan si cewek itu tuh cewek yang dari tadi di jalan kiri itu, kepalanya tuh ada pada depan sama si ojol ini. Dan ngeliatin mereka berdua. Anjir. Gila banget gak sih? Ada seorang nenek-nenek pemandi jenazah. Dia tinggal di kampung dan saktinya nih Nat, Moy. Bahkan dia bisa tahu kalau besok nih ada orang meninggal. Ini cerita gue dapat dari Telegram, dari Seina namanya. Nah ini adalah cerita tentang neneknya Seina. Jadi neneknya Seina ini yang bisa tahu besok ada orang yang meninggal. Nah kejadiannya tuh, jadi pas liburan sekolah, Seina itu sempat nginep di rumah neneknya di kampung itu. Dia nginep sana, cuman berdua doang nih, dia sama neneknya doang. Nah di sore hari menjelang malam, itu tuh dia sama neneknya lagi cerita-cerita gitu, cerita-cerita tentang masa muda neneknya. Nah di tengah lagi cerita-cerita kayak gitu, si neneknya ini tiba-tiba raut mukanya kayak berubah gitu. Si neneknya tuh kayak manggut-manggut, kayak seakan-akan mengiyakan ada orang ngomong gitu ya. Abis itu nenek bilang, nanti malam kalau kamu denger ada suara ngetok-ngetok pintu, kamu diem aja, gak usah bangun, gak usah diapa-apain. Bener tuh Nat, Muy. Di malam itu, tengah malam, itu Seina denger ada suara ketokan pintu di depan rumah neneknya. Ya mungkin namanya anak-anak kali ya, kayak ya ada rasa penasarannya. Ya udah akhirnya Seina bangun dari tempat tidurnya, dibangun, terus dia ke depan pintu. Sampai di depan pintu nggak dia bukain dulu nih pintunya. Dia ngintip dulu dari jendela. Dan lu tau nggak apa yang dia lihat? Seina ini ngelihat, si anak kecil ini ngelihat tengah malam depan pintu rumah neneknya itu ada pocong
lagi jedotin palanya ke pintu rumah neneknya. Berarti yang duk itu dari pocong itu? Yes. Ya anak kecil Natmuy, lu aja pasti berdua kalau misalkan lihat pocong takut banget kan? sih, Ya dia takut banget sih tuh. Dia lari ke dalam kamar lagi, cuman ya dia karena takut juga udah ngelanggar apa yang neneknya bilang, ya dia nggak ngasih tau ke neneknya. Dia juga tetap diam-diam gitu, walaupun takut banget. Sampai akhirnya dia baru cerita ini nih ke bokapnya setelah dia pulang ke rumah. Dia ceritain tuh apa yang dia lihat, terus kenapa neneknya berlaku aneh gitu ya. Akhirnya dikasih tau lah sama bokapnya kalau pocong yang ngetok-ngetok pintu rumah neneknya ini tengah malam, itu dia bakal ngasih tahu kalau besok bakalan ada jenazah atau bakalan ada pocong lain yang harus dimandiin sama neneknya. Jadi tandanya kayak gitu? Iya, neneknya bisa tahu ada orang mau meninggal besoknya adalah ya lewat si pocong ini. Wih, Bi. Ada satu kantor pemerintahan di daerah Ragunan yang gue nggak bisa sebutin namanya. Tapi di kantor itu tuh udah terkenal banget kalau misalnya setelah jam 7 malam tuh mereka harus udah pulang. Karena bahasanya itu tuh mereka kayak ganti shift gitu. Ganti shift maksudnya? Ganti shift sama makhluk halus, Moy. Anjrit. Orang-orang di sana pun tuh udah tahu, bahkan cerita ini tuh kayak jadi urban legend gitu loh di sana. Nah, suatu hari ada anak intern nih di sana baru masuk. Dari awal si supervisornya ini tuh udah bilang kalau misalkan di atas jam 7 itu tuh udah gak boleh ada orang di kantor. Tapi karena si anak internnya ini tuh ngeyel, dia di sana sampai jam 7. Mungkin ambis banget atau gimana kali ya, pengen kerjaannya cepet selesai gitu loh. Iya, biar kelihatan kerjanya bagus gitu ya. Iya benar. Udah jam 7:30 tuh sampai akhirnya si OB kantornya itu tuh nyamperin lah ke si anak intern ini. Terus nanya, "Kak udah jam segini kok belum selesai juga?" Nah si anak internnya ini tuh ngomong, "Iya nih masih ngerjain mas." Terus abis itu karena OB-nya nggak mau nungguin di situ, akhirnya OB-nya tuh ngomong, "Ya udah kak, saya nunggu di bawah ya di resepsionis. Kalau misalkan ada apa-apa saya di sana ya." Akhirnya si anak intern ini tuh bener-bener sendirian di ruangan kantornya ini, Moibi. Nah sekitar jam 7:30 pas dia masih ngetik-ketik di laptop, di ujung kanannya dia tuh dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Terus pas dia nengok, Moibi, lo tau nggak ada apa? Itu tuh ada kepala buntung doang gitu. Anjir. Lagi ngeliatin dia. Jadi si kepala buntung ini nih ngeliatin dia kan begini. Terus pas dia ngeliat lagi begini. Jadi kayak mainan gitu loh, Moibi. Oh, jadi kayak ngejek dia gitu. Iya. Anjrit. Terus gue nggak tahu ya nih si anak intern ini tuh ambis banget atau gimana. Tapi dia tuh bener-bener tetep aja mainan laptop. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, Bi. Gila. Sampai akhirnya kerjaannya dia tuh udah selesai. Akhirnya dia matiin laptopnya lah, di shutdown sama dia. Terus pas di shutdown kan layar laptop mati kan, gelap. Ya, hitam gitu ya. Iya. Nah dari pantulan layar yang hitam itu, si anak intern itu ngeliat kalau di belakangnya dia tuh ada kuntilanak lagi ngeliatin dia, sambil kepalanya tuh kayak kanan kiri, kanan banget. kiri. Moibi. Ya. Ada satu gedung apartemen di daerah Jakarta Selatan yang ternyata tuh berhantu. Jadi ini yang ngalamin tuh temen gue sendiri. Temen gue tuh namanya Firda dan dia tuh baru pindah ke apartemen ini. Nah Firda itu tinggalnya di lantai 11. Jadi itu ada satu hari di mana tuh dia mau turun ke bawah siang-siang karena dia tuh mau cabut. Di lift itu tuh dia berduaan sama ada satu ibu-ibu. Ibu-ibunya ini tuh perawakannya tuh badannya agak gemuk. Terus habis itu kayak pakai daster, kulitnya tuh sawo mateng gitu, dan rambutnya dicepol. Abis itu pas lagi turun, si ibu-ibu ini bilang, "Mbak, nanti di lantai 5 pasti tiba-tiba kebuka nih pintunya." Dan pas banget si indikator liftnya ini berhenti di angka 5, bunyilah teng, padahal nggak dipencet angka 5-nya. Terus abis itu si ibu-ibu tuh ngomong, "Tuh kan bener mbak apa kata saya, pasti abis ini ada anak kecil jongkok di depan situ." Random banget kan dia ngomong gitu. Terus akhirnya kebuka tuh pintunya. Pas kebuka, bener ada anak kecil perempuan jongkok, matanya tuh kosong, kayak Kosong lagi nih? bengong gitu. Oh, tatapannya kosong. Oke. Di situ tuh akhirnya mereka berdua diem tuh karena tahu itu bener kan. Akhirnya si ibunya tuh udah diem doang sambil tuh kayak berharap ya udah pintunya ketutup cepet-cepet deh gitu. Sampai akhirnya pintunya udah ketutup, akhirnya mereka ke bawah lah ke lantai dasar. Terus si ibunya tuh ngomong, "Iya saya udah semingguan ini tuh di lantai 5 kalau turun pasti berhenti mbak." Terus ada si anak kecil itu lagi. Nah malamnya si Firda ini baliklah ke apartemennya dia sekitar jam 8 malam. Nah ada lift yang udah kayak hampir ketutup gitu Moibi. Ditahan lah sama dia buat dia masuk. Pas dia masuk ke dalam, ternyata ada anak kecil itu lagi, anak kecil perempuan itu. Tapi ada satu bapak-bapak pakai peci juga di dalam sama mereka. Jadi mereka bertiga nih sekarang. Oke.
Nah pas masuk si Firda sebenarnya agak deg-degan kan, aduh ini anak yang tadi lagi. Nah terus sepanjang mereka naik lift, si anak kecil ini tuh ngeliatin si Firda terus-terusan. Sampai akhirnya si anak kecil ini ngomong lah ke bapak-bapak itu, ayah tadi dia temenan sama hantu. Bibi-bibi yang meninggal pas corona itu. Anjing. Yang hantu berarti bukan si anak kecil itu. Kalau menurut anak kecil itu hantunya si Bibi. ibu itu yang ada di lift bareng Firda. Wah gila pecah banget. Terus si bapak-bapak itu tuh kok nggak enak kan sama si Firda ini. Akhirnya dia ngomong, hus maaf ya mbak, namanya juga anak kecil kayak gitu kan. Terus mereka pas sampai di lantai 5 keluarlah tuh ke lantai 5 si bapak ini sama si anak kecil ini, yang ternyata itu tuh bapaknya. Ya. Oke. Terus udah nih, nah sampai akhirnya besokan ya si Firda tuh balik kerja malam dari kantor. Akhirnya dia naik lagi lah ke lift. Nah pas dia masuk ke liftnya, si Firda ini satu lift lagi sama si ibu-ibu yang kemarin. Ah mampus. Si bibi-bibi ini Ah. yang berdaster dan dicepol itu. Iya. Ya. Akhirnya si Firda tuh mau mencet liftnya, jadi dia tuh kayak agak ngebelakangin gitu loh. Jadi posisi ibu-ibu itu di belakang dia, karena dia juga sebenarnya agak takut kan. Dia mencet lah lantai 11. Tapi anehnya si ibu-ibu ini tuh di dalam lift nggak ada angka yang kepencet. Mampus. Jadi nggak tahu mau kemana nih si ibu-ibu ini. Iya, Akhirnya si Firda mencet lantai 11 kan. Iya. Udahlah selama di lift mereka diem-dieman. Si Firda juga udah takut banget. Sampai akhirnya pas udah mau ke lantai 11, pundaknya si Firda tuh kayak dicolek. Terus habis itu si ibu ini ngomong, Mbak kirimin Al-Fatihah ya buat saya. Mampus. Dan pas si Firda nengok ke belakang Wibi, gak ada siapa-siapa. Anjing. Kosong.